Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka workshop rutin bulanan kita. Materi kita hari ini memahami asesmen kurikulum merdeka. Ya, nanti disampaikan oleh narasumber Ibu Indah Setia Astuti SPD. Bapak Ibu, acara yang pertama, marilah kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pinang, Bapak Rocky Ritonga SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kegiatan kita ini cukup bagus, dan kegiatan ini tuntutan kepada kita mengembangkan pengetahuan kita. Ini tidak harus yang kelas 7 pun, silakan duduk di sini karena ini pengetahuan. Nanti akan bahkan kelas 8 akan ikut juga kurikulum merdeka. Jadi kalau kegiatan seperti hari kesempatan, semua kita sama-sama mengikutinya, karena ini ilmu pengetahuan yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, harus kita tahu bagaimana pelaksanaan daripada kurikulum merdeka itu. Untuk itu kepada Bapak Ibu, saya sampaikan, mari kita ikuti bersama. Saya pun tidak banyak yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita mengikutinya. Ilmu yang ini, ini yang di kelas 7 dapat sekarang, bisa besok terapkan langsung dia. Itu biar lebih paham lagi. Dapat sedikit terapkan, dapat sedikit praktekkan. Itu baru mantap namanya, baru paham. Kalau tidak ada prakteknya, ilmu itu akan hilang begitu saja. Jadi marilah kita ikuti bersama. Ini Bapak Ibu yang komunitas pelajar yang sudah melaksanakan ini, ya terima kasih sudah melaksanakan apa yang merupakan diprogramkan dalam program-program sekolah penggerak itu. Salah satu biasanya komunitas belajar ini adalah tuntutan dalam kurikulum merdeka. Mari kita laksanakan bersama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja masuk ke acara inti, yaitu paparan tentang cara memahami asesmen kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Setia Astuti SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu semua bilang pagi gitu ya Bu. Semangat pagi. Pagi. Kurang kuat. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir belajar bulanan, yang mana materi bulan ini memahami asesmen kurikulum merdeka. Kalau bulan Februari kemarin materi kita pemahaman pembelajaran berdiferensiasi sudah kita laksanakan di kelas. Kemudian sewaktu evaluasi pada PMO bulan lalu harus belum nampak instrumen asesmennya di dalam video tersebut. Nah, sehingga kata Ibu fasilitator, saya disuruh presentasi di depan beliau dulu waktu PMO. Silakan Ibu buat instrumen asesmen dari awal sampai akhir, yakni dari mulai masuk sekolah sampai nanti bagi raport. Ketika dipresentasikan, kemudian Ibu pesan apa yang Ibu presentasikan hari ini, silakan imbaskan ke guru-guru di sekolah Ibu, dan saya harapkan video pembelajaran berikutnya
di dalam kegiatan pembelajarannya sudah kelihatan asesmennya di mana. Jadi Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mengetahui, untuk memahami apa saja asesmen yang ada di kurikulum Merdeka. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak Bapak Ibu joget dulu ya. Breaking. Bapak Ibu goyang semua agar rileks sebelum masuk materi. Diputar-putar, oke. Tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, diputar-putar, oke, gerakkan semuanya. Goyang, digoyang, goyang. Oke, sekali lagi. Ayo goyang semua jogetku. Peganglah bahu. Ayo nyanyi Bapak Ibu nyanyi. Diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi, belum siap. Ayo ikuti Bapak yang di tengah, semangatnya. Iya, goyang. Ke kiri lagi. Oke. Lemaskan. Jangan mau kalah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tiga menit mulai dia durasinya. Kita happy dulu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Pendinginan. Oke, lumayan rileks ya Bapak Ibu ya. Sebelum dapat materi, kita putar-putar, goyang-goyang dulu. Seperti inilah Bapak Ibu maunya kita di dalam kelas. Jadi biar nggak tegang kali, anak-anak nggak takut nengok gurunya kan, maju ke depan. Di depan jelaskan, udah muka sangar. Jangan langsung gitu. Jadi kita harus tahu dulu kesiapan belajar peserta didik itu seperti apa. Kita ajak dulu pikirannya rileks. Jadi apapun tadi yang masalah Bapak Ibu di sini, tinggalkan dulu, fokuskan di ruang guru. Nanti masalahnya pas keluar dari sini baru hadapi lagi masalah yang lain. Oke? Kita langsung masuk. Memahami asesmen kurikulum Merdeka. Sebagai pendidik, alangkah baiknya jika kita mau terus berproses untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Proses belajar tidak hanya berhenti sampai di asesmen. Kekayaan informasi yang diperoleh dari asesmen membawa kita ke tahap berikutnya dengan tujuan mewujudkan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dan diri kita sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu, ada suatu slogan bilang gini, jika guru berhenti belajar,
maka silahkan berhenti mengajar. Jadi kata-katanya singkat tapi nusuk ke dalam. Tiap ganti menteri, ganti kebijakan, berarti ganti peraturan. Jadi kita nggak bisa tidur. Profesi kita itu bukan profesi yang seperti yang ada fisiknya ya, misal office boy, misal tukang sapu yang memang kerjaannya nyapu terus gitu kan. Kita nggak datang, masuk kelas, pulang, nggak gitu. Tiap tahun ada perubahan. Mungkin zaman Bu Hasna dulu yang seperti apa kebijakannya, berlanjut sampai puluhan menteri ganti ya Bu, sampai datanglah Mas Nadiem dengan diferensiasinya. Jadi kalau kita nggak mau belajar, ya kita akan ketinggalan dan akan kesusahan. Jadi sebagai pendidik, saya ulangi, alangkah baiknya jika kita mau terus berproses sampai nanti kita pensiun. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Semua itu dari kemauan diri sendiri. Sama adalah tuntutan. Ini kita kalau nggak tuntut sekolah penggerak juga mungkin tidur ya Bapak Ibu ya, karena nggak ada tekanan. Karena ini ada tekanan, maka mau nggak mau kita terpaksa untuk melakukan. Tetapi syukur Bapak Ibu, ya kan? Kalau nggak ada tekanan ya mungkin kita nggak maju-maju nantinya. Jadi nggak akan ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Yang namanya perubahan itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Seperti sekarang ya kan Pak, 7.13 sudah ditutup gerbang, Pak, itu kan sedikit-sedikit udah perubahan, kemajuan. Jadi di mata masyarakat juga udah, wow, udah ada perubahan nih SMP 2 Kota Pinang gitu. Belum lagi nanti nengok YouTube-nya, oh semua jadi artis. Ada guru kelas 7 jadi YouTuber. Jadi untuk 2 bulan ini alhamdulillah kita sudah menuju perubahan. Kita semuanya berproses dalam kegiatan belajar mengajar. Nggak ada benar, nggak ada salah. Yang salah itu yang tidak mau berproses. Oke, lanjut. Pada dasarnya asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Asesmen tidak hanya nilai bagi murid, melainkan informasi bagi guru untuk merefleksikan praktik mengajar yang guru lakukan. Jadi asesmen itu bukan hanya kasih soal pilihan ganda, nilainya 100 selesai. Bukan itu Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Dia banyak jenisnya dan tujuannya juga punya masing-masing dia. Untuk apa? Untuk kita lebih dekat ke siswa. Jadi memang kita capek lah tiap kelas kita harus ganti asesmennya gitu kan, kita baca satu-satu. Tapi ya memang seperti itu agar kita lebih dekat ke siswa. Jadi nggak hanya nilai PGSI doang gitu. Nanti banyak jenis-jenisnya yang mana tujuannya untuk kita lebih kenal mereka dan kita bisa memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan kemampuan murid-murid kita. Nah, di awal pembelajaran itu ada namanya asesmen. Mungkin kita laksanakan nanti di awal tahun ajaran baru. Kalau tahun ajaran baru kemarin itu kita udah ketinggalan Bapak Ibu. Kita kan kemarin itu gaya visual, kinestetik, auditori itu kan dilaksanakan setelah udah dibagi kelasnya. Jadi di awal itu ada namanya asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi siswa dari aspek kognitif dan non-kognitifnya. Diagnostik dilakukan di awal tahun ajaran baru dan di awal materi pelajaran baru. Tidak ganti materi, kita juga bisa lagi melakukan asesmen diagnostik, cuman untuk tes kognitifnya. Kalau non kognitifnya itu biasanya di tahun pelajaran baru. Nanti ada instrumen yang mau kita contohnya yang mau kita kerjakan. Lanjut, jenis-jenis asesmen Bapak Ibu. Jadi dia ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, dan yang terakhir ada asesmen of learning, S for of. Yang mana asesmen as learning katanya fungsinya di sini sebagai refleksi proses pembelajaran.
Jadi ini dilakukan di dalam kelas saat proses pembelajaran. Ini termasuk nanti hasil informatif. Jadi dia bentuk pertanyaannya tertulis terkait pembelajaran. Boleh lisan, boleh tulisan. Jadi bagaimana nak pendapatmu materi hari ini? Nah itu udah assessment as learning. Bagaimana nak, apa materi yang bisa kamu jelaskan kembali ke ibu? Bisa jelaskan kembali ke temanmu? Yang kedua, assessment for learning sebagai perbaikan proses pembelajaran. Ini bisa dikerjakan antara guru ke murid, murid ke guru, ataupun murid ke murid. Jadi di sini menuliskan refleksi pembelajaran. Apa yang bisa direfleksikan sama murid tersebut pada saat pembelajaran itu? Jadi nggak harus tentang materi Bapak Ibu. Bu, Ibu kenapa cemberut hari ini? Itu termasuk for ya. Bu, aku nggak suka sama kawan sekelompokku. Gini. Bu, tadi pembagian kelompoknya nggak adil. Aturannya Ibu jangan dari absen lah. Atau kita juga bisa kasih refleksi ke mereka. Nah, kerjaanmu udah bagus, tapi apa lebih bagus lagi kalau kamu tambahkan ini gitu. Jadi for itu refleksi kegiatan pembelajaran kita dalam kelas 40 menit atau 80 menit. Kalau S itu dia terkait sama materi. Materinya itu gimana gitu. Kalau terakhir O itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Inilah yang sering kita lakukan. Kerjakan halaman 30, 1-10. Soalnya jelas dia berganda dan jawabannya juga memang mutlak 1+1 2 gitu. Sumber daya alam hayati ini. Jadi kalau dia yang 2 ini kan tiap individu pasti beda-beda jawabannya. Tapi kalau yang assessment of learning dia memang udah punya jawaban tersendiri karena memang fungsinya untuk mengukur kemampuan siswa terhadap pemahaman materi hari itu gitu. Jadi dia termasuk kalau S dan for itu hasil informatif yang kegiatannya berupa refleksi. Kalau dia OP itu sumatif yang mana hasil dari assessmentnya untuk mengukur kemampuan murid tersebut, nilainya berapa, 90kah, lulus KKMK, remedialkah, atau apakah gitu. Jadi dia berupa nilai yang mana nanti berkaitan sama raport. Tapi kalau yang 2 ini tidak berkaitan sama raport. Teknik assessment itu ada 5. Bisa kita lakukan observasi, kita bisa membuat lembar observasi di dalam kelas. Penilaian kinerja, boleh guru ke murid, murid ke murid. Tes tertulis, biasa ini kalau misal kita kasih soal, tuliskan bla 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 bla. Tes lisan, itu tanya jawab langsung. Portofolio itu misal membuat poster, itu termasuk portofolio. Jadi misal anak-anak itu membuat poster, kita buat rubriknya. Posternya itu nilai 90 apabila seperti apa? Jadi dia tuh ada skala-skalanya. Apabila membuat gambar yang jelas, nilainya 5. Gambarnya kurang jelas, kalau dia gambarnya kurang jelas nilainya 3 gitu-gitu lah. Kita buat rubriknya. Checklist, apakah anak tersebut mengerjakan tugas? Checklist. Catatan anekdotal itu contohnya misal pada jam segini, pada jam 8.40 ladies menggarai temannya gitu. Jadi satu kita observasi Bapak Ibu. Ada dia lembar formatnya gitu. Anekdotal itu kayak gitu. Kita melihat tingkah laku anak. Grafik perkembangan. Nah, ini belum tahu sih saya tulis seperti apa. Cuman mungkin nanti kalau dicari ada ya Bapak Ibu gambarnya. Let's go teman-teman kita, yaitu mengerjakan tugas. Let's go, kita langsung praktek. Yang pertama kita kerjakan adalah asesmen diagnostik awal di tahun pelajaran. Bagaimana kita tahu anak itu visual, auditori, sama kinestetik? Ada dia lembar observasinya Bapak Ibu. Oke, saya minta bantuan kepada Jadi di sini Bapak siswa, ibaratnya saya di sini guru, saya kasihlah lembar observasi untuk tahu bahwasannya ibu gaya belajarnya apa. Silakan di checklist sesuai dengan
jawaban di hati yang pas ya, yang sesuai. Baru nanti kita jumlahkan. Oh, dia lupa buat daftar hadir ya, Dik. Oh, daftar hadir. Daftar hadir nyusul ya Bapak Ibu ya. Ada gambarnya kenapa tuh? Kan bisa kita bayangkan dulu. Siapa nih? Ini untuk orang Ibu. Ini kita jadi Iya nanti. Bisa kita bayangkan dulu. Kan mengapa bisa membayari sesuatu? kalau nggak pernah ya berarti jarang. Ada guru eksak, jadi hari ini Yang kedua pertemuan juga ya. Contohnya? Kali dua. Kadang-kadang. Kadang batuk, kadang enggak. Enak rasanya. Bapak Ibu selagi mengerjakan saya akan membuat tabel di sini ya. Kinestetiknya 8. Nah, lagi-lagi kita ketemu peserta yang unggul ataupun dominan ke visual. Ya Pak Husni, visual berapa? 17 Bu. Orang puasa berapa Bu visualnya? 15. Puasa 15. Audio berapa Bu? 14. Audio. Kinestetiknya 10. Dominan ke audio visual juga ya Bu. Kelihatan mewah nih Bu. Visual. Ya, kalau audio apa visual dari tampilan pakai baju pun apa itu Bu? Gak bisa tabrak-tabrak karena dia pasti harus matching. Matching dari kadang dia tas, jam tangan, make up juga harus diperhatikan, harus matching. Yang suka tabrak-tabrak biasanya sih nggak visual, tapi kalau misalnya dari teknik visual ya mungkin. Wali kelas nanti ngasih data ini semua ke guru mapel yang masuk. Tujuannya untuk apa? Itu database agar gurunya itu bisa mengelompokkan dan membuat rencana pembelajaran. Jadi kalau dia mau mengelompokkan, oh aku mau buat apa nih? Tujuan pembelajaranku membuat poster, menyanyi, ataupun menggambar. Saya butuh data yang mana nih yang suka visual, audio atau apa? Kalau udah dapat, baru dikelompokkan lah dia per kelompok. Nanti yang kinestetik gimana? Yaitu nanti itulah namanya pembelajaran diferensiasi. Kita bedakan proses dan kontennya. Jadi misal tujuan pembelajarannya siswa dapat membuat poster. Prosesnya kita bedakan, kelompok ini mungkin menggambar ini, yang kinestetik ngecat lah apalah gitu ya, penting ada gerak-geraknya. Soalnya tetap ibu pegang masing-masing, nggak dikumpul. Selesai acara nanti baru dikumpul untuk tugasnya. Sekali lagi saya minta bantuan kepada Ibu Yuni untuk membagikan instrumen angket minat belajar. Oke. Belum lagi siap yang satu Bu Ida, udah datang lagi. Ya kita kan mainnya satset harus cepat. Kalau belum, makanya kita harus bertarung dengan waktu.
Kerja Rodi. Lama bacanya. Baca sekali langsung checklist. Oh, aku sering. Oh, jarang. Gak usah mikir 2 kali. Kerja Rodi. Iya, pesan apa enggak? Hanya, Ibu. Iya. Yang udah dapat angketnya. Iya. Hai. Masuk YouTube ini. Ini, saya sedang ada tempat waktu sebelum pelajaran berlangsung. Kadang-kadang. Setuju? Iya, mau di checklist. Di checklist. Sangat setuju. SS sangat setuju. Iya. Setuju. Iya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Masuk YouTube kalian. Ini tanya apa? Semua. Berbagai siswa. Walaupun sebagai siswanya 30 Asap tahun sekali yang kak. lalu, Serius sekali. Ah. Pelajaran apa ini sekarang yang tanya IPA ya? Kok IPA ya sangat-sangat suka lah. Buka pelajaran ini betul lah suka. Oh tidak sampai. Awak dulu baik budi. ada 2 lagi. Yang pertama tadi gaya belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga literasi numerasi. Ini baru kerjaan soal Bapak Ibu. Jadi kita biar tahu anak kita ini bisa baca nggak, bisa nalar nggak dia dengan soalnya. Baru untuk hitung-hitungannya, dia logikanya jalan nggak gitu. Jadi pastikan ketika ngasih soal literasi numerasi, siswa literasi numerasi. Kalau belum siap, nanti disiapkan. Kalau nunggu siap, nggak siap-siap. Ya, balik lagi Bapak Ibu. Baik ya, setuju ya semuanya. Yang tebalnya Bu. Yang tebalnya. Hari ini pokoknya Bapak juga penting karena berpikir. Tunggu ya Bu. Yang tebalnya. Ini satu. Memang berpikir ke literasi numerasi. Ya Bapak Ibu, apakah kita skip aja? Skip. Itu dasarnya ya. Boleh yang kedua dia paham nggak sama soalnya? Karena kan mereka apa ya? Maaf, kadang penalarannya itu rendah gitu. Jadi soalnya apa udah penting orang itu. Orang tuh misalnya sukanya gini, tuliskan ini udah. Tapi kalau kita kasih cerita, udah pening lah kepalanya itu gitu kan. Kemudian numerasi untuk tahu logika. Karena kadang soalnya itu misal ya seperti yang digambar lah, ada teks, ada grafik, terus suruh analisis. Main nggak logikanya gitu ya. Bapak Ibu, untuk wali kelas 7 tahun semester depan, untuk tahu bahwasanya tes literasi numerasi tujuannya agar kita paham, bisa kita tahu tuh, kita petakan kelas kita itu berapa orang yang literasinya tinggi, berapa orang literasinya rendah, dan berikut juga numerasinya. Kalau kita skip, kita sekarang terakhir masuk ke profil belajar siswa, agar kita tahu latar belakang anak kita itu Bapak Ibu. Ditanya udah nggak ada lagi bapaknya,
entahnya dia tinggal sama neneknya, entahnya dia apa segala macam. Kalau kita tes satu kan payah, jadi kita tes untuk wali kelas. Nah, kepada Ibu Yuni, tim pembagian soal. Kalau ini wajib diisi, ya jujur. Udah ikut aja. Nah, literasi kepala bisa di skip karena itu butuh kuras tenaga ya, berpikir. Kita kasih aja sama guru-guru senior. Iya, kalau profil itu wajib diisi. Agar kita tahu anak didik kita, anak keberapa, orang tuanya. Iya Bu, di skip aja ya Bu, karena itu butuh waktu lama. Butuh 2 hari. Baca judulnya Bapak Ibu, di situ dibilang inilah aku, semoga Bapak Ibu guru bisa memahamiku. Jadi kita nggak bisa gampang ngejudge. Nah itu lah Bu, makanya tinggal sama siapa di situ. Udah nggak apa-apa disebut, berarti bapak kita terkenal. Sekarang gitu, nggak mau nyebut nama orang tua karena bisikan nama orang tua. Tak bisikan aja Bu. Ini pun Iya Pak. Yang penting tahu cara-cara model-modelnya ini. Kalau Jadi di sini skip aja gitu Pak. iya skip aja karena ini untuk siswa. Ya. Kalau di sini sama kita sekarang, Oke. pokoknya tahu Nah, iya. tujuannya untuk ini, itu aja jelaskan Ibu aja. Oke, terima kasih Pak masukannya. Jadi untuk profil belajar murid juga kita skip. Ya Bapak Ibu kita lanjutkan nanti setelah jam ini. Intinya Bapak Ibu di depan di meja itu sudah ada 4 instrumen asesmen. 4-4-nya itu adalah diagnostik awal. Yang mana yang ketiga tadi itu diagnostik non kognitif, agar kita tahu gaya belajarnya, minatnya, profilnya. Baru yang satu diagnostik termasuk kognitif, karena dia harus jawab soal dan jawabannya harus benar ya. Kalau kognitif kan terkait sama pengetahuan anak tersebut. Jadi di awal aja anak itu udah dapat 4 asesmen. 4 ini adalah dasar seorang wali kelas punya database kelas tersebut, yang mana database-nya itu wajib dibagikan ke setiap guru yang masuk, agar guru yang masuk dapat merencanakan pembelajaran sesuai dengan data yang dikasih wali kelas. Karena tiap-tiap wali kelas. Yang kedua, minat belajar. Di sini indikatornya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi kalau anak-anak itu menjawab banyak setuju, berarti minat belajarnya tinggi. Karena dia setuju semua sama poin-poinnya, rata-rata dominan setuju. Kalau dia checklist sangat tidak setuju paling dominan, berarti perlu dipertanyakan. Berarti dia udah nggak punya semangat belajar lagi. Nah itu bisa kita konseling, kita adakan coaching ya Pak, tanya jawab, cerita-cerita, curhat. Kalau dia di tengah-tengah, setuju atau tidak setuju, nah ini berarti dia agak goyang. Minat belajar ini untuk para wali kelas untuk tidak mengintervensi dengan cara nah apa aja, jawabannya baik-baik jangan kayak gitu. Tetapi kita arahkan jawab sejujur-jujurnya dari dalam hati, biar datanya itu valid. Jangan ikut-ikutan teman sebangku ataupun alah udahlah yang penting nanti aku dianggap anak yang baik gitu, jangan. Karena itu berpengaruh sama nanti rencana pembelajaran yang dikasih guru. Next, yang ketiga, tes literasi numerasi. Ini kita bagikan untuk kita paham di kelas kita itu berapa orang yang nggak bisa baca. Karena itu bukan rahasia umum lagi, kelas 7 sekarang aja ada yang nggak bisa baca. Coba ada tuh Pak Mas yang nggak bisa baca. Jadi kita adakan tes. Biasanya kan yang tes tuh guru bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Guru mapel yang lainnya kita anggap udah SMP kok pasti dia bisa baca semua gitu kan. Jarang itu guru matematika dulu baca, jarang. Baca enggak? Karena rata-rata
Tetapi dia ada dalam bentuk grafik untuk mengetes logikanya, Pak. Anak ini jalan nggak logikanya. Kalau 1+1=2 ya itu semua orang juga bisa. Tapi kalau soal yang kita berikan numerasi ini, kalau ada dia yang top score, berarti kita nemukan ini, oh ini bintangnya kelas ini gitu. Ada nanti bisa dia 0, oh berarti kita laporan ke guru matematikanya, Bu ini sama sekali nggak tahu dia. Untuk nanti kita kasih kalau dokter itu kita kasih obat yang sesuai gitu ya. Jadi kalau guru pun kita kasih pembelajaran yang sesuai. Dia aja belum paham 1+1=2, masa mau kita suruh bangun ruang ya, malah ya. Jadi kita harus kasih resepnya sesuai dengan diagnosisnya. Sakitnya demam. Oke, yang terakhir profil. Ya, agar kita tahu Bapak Ibu latar belakang dan kondisi sosial ekonomi peserta didik kita. Biar gak asal ngejudge, kau baju nggak pernah mau gosok, ngapain aja mau di rumah? Padahal kita nggak tahu kalau dia itu rupanya numpang. Kayak mana mau gosok? Masih makan aja syukur, bu, gitu kan nggak mungkin kan? Jadi kalau dari data ini, pastinya data pribadi, biasa nama, tempat tinggal, nama ayah, pekerjaan. Tapi di situ juga ada dia tinggal dengan siapa? Biar kita tahu kan tinggal dengan neneknya, sama wawaknya gitu. Tapi nak adanya ayah ibumu, dia udah pisah bu, aku sama nenek. Kan jadi kita laporkan ke guru mapel, bu, si A, B, C itu kalau misal ini agak dimaklumi ya bu, soalnya dia kurang perhatian gitu. Terus habis itu cita-cita saya di masa depan. Kadang ini masih anak-anak sekarang masih gampang ya Bapak Ibu. Cita-cita tuh pening, nggak tahu. Saya di 95 tuh pernah kemarin si Yudi, tahu nggak? Si Parden bilang gini, ini Yudi bu mana punya cita-cita? Jawaban si Yudi, nggak penting cita-cita. Yang penting kalau sekolah bisa kerja, gitu kan? Jadi udah apatis duluan gitu Bapak Ibu tuh jawabannya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bilang dokter gitu kan, wow dokter, baru cara saya untuk menggapainya dia jawab dengan rinci. Oh berarti ini tahu nih kita latar belakangnya berarti dari keluarga mungkin yang sangat peduli. Jadi dia sementara udah tahu dia jenjangnya mau jadi apa. Baru sama di sini juga selain ingin mencari ilmu untuk masa depan, apa 4 instrumen yang mana 3 diantaranya adalah termasuk asesmen, diagnostik, non-kognitif yang jawabannya beda-beda karena untuk mengetahui latar belakang siswa, kondisi siswa, dan lain sebagainya. Yang satu lagi asesmen diagnostik kognitif yang berupa pengetahuan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Udah diagnostik di awal diagnostik, baru sekarang kita masuk formatif. Apa itu asesmen formatif? Yang seperti tadi saya jelaskan, dia pokoknya asesmennya dilakukan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Berarti dia ada kegiatan refleksi. Yang mana contohnya? Silakan kepada Bu Yudi. Instrumen ini kadang banyak siswa tuh gak berdoa gitu kan. Oke, kita guru juga harus nyimak. Kalau misal doa semua ya berarti sangat baik semua bulat gitu kan. Ini kan dia secara umum. Jadi nanti Bapak Ibu ke kelas bawa daftar namanya. Buat korbannya sendiri. Oh si A ini tidak berdoa gitu. Kalau gurunya ikut berdoa, mana nampak siapa yang nggak berdoa? Iya memang Ibu. Tapi ada anak-anak tadi mengingatkan aku kita belum berdoa loh belajar. Iya, itu berarti anaknya sangat-sangat perhatian ya Bu, peduli. Nanti guru nggak ikut berdoa ya, Bin? Nah, Biar bisa iya nyanyikan. sih. Seharusnya ikut berdoa tapi ya mungkin panik-panik kita ya Bapak Ibu. Berdoa kita sendiri dulu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau buat untuk anak atau di kelas, nama siswa baru aspek yang diamati. Lalu yang kedua tadi itu pertanyaannya mencermati penjelasan guru berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Ada kita mau ngasih tujuan pembelajaran aja di sana ada yang ribut. Walaupun nggak di situ kan nggak mungkin kita ngomong kan begini kan, tapi kan kita tahu orangnya. Nah, kita tandain gitu, tandain. Ya Bu, saya Bu. Iya. Kiranya
Terus Indah, satu lagi ya Pak. jelas ini gunanya di mana digunakan. Iya Pak. Dan tadi berupa diskusi kelompok. Ini ayo Bu, begini. Maksud juga sini aja. Asesmen diskusi kelompok dan presentasi. Mungkin ya Pak, ketika ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok otomatis sesuai tujuan pembelajaran. Jadi rubriknya nggak harus rubrik yang ada di kertas ini Bapak Ibu. Jadi tergantung. Tapi ini rubrik umum sih, rubrik umum ya. Jadi rubrik penilaian pada diskusi kelompok, nama pesertanya nanti ya Bapak Ibu buatlah nama peserta Bapak Ibu sendiri. Kemampuan presentasinya ada di skala berapa? Nah itu. Misal kelompok satu maju, kan biasanya satu orang yang ngomong kan. Tiga lagi cuma pelengkap penderita, ya kan? Jadi kalau tiga lagi pelengkap penderita berarti nilainya si A 1 doang, tapi si B 4 gitu kan. Baru di kemampuan bertanya. Nah dari 4 orang itu kira-kira yang 4 yang duduk lah ya, yang kelompok agak majuan 4. Siapa nih yang bisa bertanya? Biasanya satu kelompok juga 1-2 orang yang berani nanya kan, tandain kemampuan bertanyanya juga seperti apa. Kalau pertanyaannya bagus, misal yang kan ada anak-anak tuh nanya Bu, udah ada di bukunya gitu, tinggal melanjutkan kan, berarti kan kita bisa nilai sendiri ya Bu. Kemampuan bertanyanya di rentang berapa, 1, 2 atau 4. Hanya berarti kalau di anyam sama yang dia. Nah kira-kira yang jawab ini bisa nggak? Lancar nggak dia pakai bahasa sehari-hari atau pengetahuan umum dia? Atau jangan-jangan hanya belajar di buku? Nah itu kembali ke guru memberi skor berapa kepada peserta didik. Baru yang terakhir kemampuan tertib berdiskusi. Ada yang gendang-gendang nanti, ada yang lari sana sini kan, berarti si A itu lasak kan, udah satu aja lah. Ada yang memang dia kerja, nyari di internet, nyari di mana. 4 itu berarti nilainya. Baru yang kita jumlahkan atau sesuai rumus. Jumlahkan sesuai rumus, dapatlah dia. Dan itu pas diskusi kelompok. Baru ada lagi rubrik presentasinya. Jadi beda, tapi memang kita, makanya cuma fasilitator itu bilang kan, Bu Lydia bilang waktu ada diskusi kelompok, Bu Siti ya kalau nggak salah yang di review, itu waktu anak didiknya, jadi langsung, iya, harusnya Pak, teorinya seperti itu Pak, kita harus bawain. Tapi udah ada pelatihan yang pas dia masuk bawa modul ya Pak. Nah modulnya kan ada instrumennya. Saya rasa kalau memang ini perlu ada materi diskusinya. Iya. Iya. Yang begini Iya. kalau ada diskusi. Kalau ada diskusinya, baru yang ini tapi wajib ya Pak ini. Selalu. Yang tadi Pak yang dari kegiatan pergaulan doa yang itu. Yang berobservasinya Pak. Ya yang ada formatif yang ini ya Pak, yang berobservasi kegiatan pembelajaran ini wajib. Tiap hari. Kalau ini pas lagi ada presentasi. Ini fotokopi terus setiap hari nih. Iya Bu. Fotokopi terus lagi setiap hari. Iya Bu. Jadi kita punya itulah Bu. Modal yang banyak. Masuk 7 kelas. Wah tiap hari fotokopi ya Pak. Jadi kayak mana tuh Pak? Fotokopi lah kita Pak. Siapkan fotokopi. Benar-benar melaksanakan. Oke, bentar lah Pak. Orang bentar. Ada tepuk tangan buat Bapak Rektor. Ada fotokopi. Persiapan fotokopi. Udah Pak, yang ini di awal tahun. Besok aku yang bikin itu. Iya. Itu loh Pak, kemarin kita terlambat dari mengetahuinya. Jadi database kita nggak ada, nggak lengkap. Kemarin kita, ini udah kita laksanakan Pak tes belajar ini. Cuman yang kemarin cuma tes doang gitu. Dan itu cuma satu, dan itu pun penting ini guru. Visual, kinestetik, audio, apa lagi gitu. Tapi setelah sekarang kan paham ya Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk memetakan peserta didik agar kita bisa memberikan kebutuhan belajar mereka
memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu lah, sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang saya sediakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pada siang hari ini adalah instrumen yang ada di tangan Bapak Ibu. Asesmen terakhir ini asesmen formatif. Asesmen formatif itu ada banyak, nggak harus ini. Boleh lembar refleksi. Lembar refleksi itu asesmen formatif juga bisa seperti ini. Kita kasih lembar refleksi dengan pertanyaan apa yang sudah diketahui tentang materi ini, pengetahuan apa yang dimiliki murid. Nah ini kita ya merefleksi diri kita sendiri lah. Kalau kita mau nulis ya syukur, kalau enggak ya kita langsung tanya jawab. Jadi Ibu Kartini, kira-kira apa yang kamu dapat materi hari ini, gitu contohnya kan. Jadi ada siswa itu langsung ngomong. Tapi kita tanya dulu, nak, kalian kalau kita refleksi lebih enak ditanya langsung atau dari tulisan? Karena anak-anak ini kadang malu mau nyampaikan pendapat kan, Bu. Makanya dia diam, nggak tahu, apa-apa, nggak tahu. Ada yang takut salah. Jadi kita tanya dulu, kita refleksinya kalian nyamannya itu di dalam bentuk tulisan atau tanya jawab. Kalau mereka 90% bilang tulis aja, Bu, ya udah berarti kita kasihlah lembar pertanyaan. Pertanyaan cuma apa yang kamu dapat hari ini, bagaimana perasaanmu, yang menggambarkan suasana kegiatan belajar mengajar, bukan tentang soal ya Bapak Ibu ya. Jadi formatif itu ada banyak, nanti tergantung Bapak Ibu sendiri mau bereksperimen di asesmen yang mana terkait dengan refleksi-refleksi tersebut. Baru asesmen terakhir, yakni asesmen sumatif. Ini gak ada saya kasih contoh, karena contohnya adalah seperti soal ulangan, soal UTS, soal UAS, soal latihan. Nah itu Bapak Ibu ya, sepertinya kita selama ini menggunakan asesmen sumatif terus ya Bapak Ibu ya. Soal jawab. Kita melupakan formatifnya. Nah di kurikulum Merdeka kita diwajibkan lebih sering formatif, karena kita harus lebih mengenal perasaan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik. Entahnya mereka sangat tertekan belajar sama kita atau gimana. Kalau kita berhubungan itu kan harus jujur ya Bapak Ibu ya. Harus jujur, harus komunikasi harus baik. Jadi kalau misal komunikasinya udah buruk, hubungannya nanti bakal renggang, buruk juga. Buruknya kayak mana ya, nanti kita lewat orang tuh mau nyapa, segan, menurut kita sombong kan orang itu padahal segan gitu. Karena apa? Karena komunikasinya nggak terjalin dengan baik. Jadi kalau sumatif itu wajar, karena itu memang harus kita lakukan untuk tahu peserta didik itu nanti nilainya tuntas atau tidak, untuk raport, pengaruh raport ya Bapak Ibu ya. Tetapi jangan lupakan diagnostik dan formatif, terkhusus untuk apa kita nanti tantangan kita di tahun ajaran baru nanti, khususnya guru-guru kelas 7 dan kelas 8, karena setiap wali kelasnya wajib melakukan tes diagnostik awal. Baru nanti kita raktikan Bapak Ibu pelan-pelan diagnostiknya, dapat database-nya. Baru setiap masuk kita ada asesmen formatifnya. Baru nanti setiap akhir materi pelajaran baru ada asesmen sumatif. Jadi sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Ini kita kembali ke asesmen diskusi kelompok ya Bu Indah. Kalau kita misalnya materinya kita buat dalam bentuk diskusi kelompok, berarti kan dalam satu kelas itu ada 32 siswa, itu kita kebagi misalnya dari 6 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu kita buatlah dulu kali 6 orang, tapi yang ada juga yang 6. Nah, artinya kalau dalam setiap kelompok itu berarti punya satu rubrik. Iya kan? Jadi kalau 6 kelompok tadi ada 6 format ini. Iya. Berarti kita harus bentuk kertas banyak dong Bu Indah. Ya Pak Kepala. Jadi
harus banyak Iya, memang kertas. per orang itu. Ya, jadi Satu bukan orang gini, satu lembar itu itu. ya satu kelas itu berarti ini ada 6 lembar. Kita kalikan aja kalau kayak saya misalnya kan ada 7 kelas, 6 kali 7 itu udah 32 lembar, ini harus ada kan gitu kan supaya ini bisa berjalan. Itu kan yang mau saya tanyakan kan. Jadi kami ini mintanya kemana ini Ibu Indah? Memperbanyak ini kemana? Apakah ke tata usaha atau melalui Bu Indah? Ya kan? Supaya kami nggak bingung loh Bu. Nanti kami minta ke tata usaha, loh aku nggak tahu ini Bu. Ya ini mintanya kemana Bu formatnya ini? Terima kasih. Jadi sudah mulai paham sedikit walaupun udah agak-agak nalarnya, tapi terus coba untuk lebih belajar memahami. Terima kasih. Terima kasih untuk buatnya pertanyaannya. Oke, akan dijawab oleh Bapak. Terima kasih. Berarti Bu Indah kalau dia setiap akhir pembelajaran namanya sumatif ya. Dan setiap berdiri habis sumatif namanya ya. Ini kalau formatum ini berkaitan dengan pribadi siswa. Berarti itu kalau perilaku, pribadi dia, semangat dia semua. Oh iya. Nah, kalau yang ini diatur pelajaran itu secara kita mengetahui secara umum apa dia yang dibawakan nanti sampai naik kelas kuliah tahu kelompoknya. Terima kasih Bu Indah. Bapak Ibu, ini setelah pembelajaran kita ini tugas guru itu banyak. Nggak ada main-main kalau sudah kurikulum merdeka ini. Ini semua harus tahu kita sikapnya, tahu kita kemampuannya, tahu kita perilakunya. Bukan hanya tahu, ada bukti, ya, ada rubriknya. Jadi Bapak Ibu, ini memang bagus sekali kegiatan-kegiatan seperti ini kita tahu dan kita bersyukur ada Ibu Indah. Jadi tahu yang kewalahan ini sekolah sudah ditutup semua supaya mendaftarkan diri menggunakan kurikulum merdeka. Sudah mereka masing-masing mendaftar ke dinas. Jadi kalau kita bersyukur ada sudah gurunya melatih kita, orang itu macam mana pula nanti akan kewalahan. Sudah disuruh 2024 sudah semua menggunakan kurikulum merdeka ini. Jadi kita ini ada untung kegiatan seperti ini, yaitu saya pun sangat bermanfaat saya lihat. Baru tahu ini pemahaman ini. Kan tadi tentang ini ya nanti diupayakan ya kalau ada, karena ini bukan setiap hari. Kalau nanti pas apanya ada ya kita formatkan aja. Dibuat format nanti tahu usaha masing-masing nama kelasnya. Kasih nama siswanya ke tata usaha. Nanti kalau apa tinggal print dia begitu kalau sudah formatnya. Udah ya Pak. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk bertanya tentang apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini tentang asesmen. Tentunya berdasarkan rubrik yang dikasihkan kepada kita, ini sepertinya kalau kita kerjakan, kita tidak ada untuk menyampaikan materi nggak cepat kan gitu ya. Hanya mengerjakan ini saja waktu kita sudah habis. Berdoa 5 menit, mengabsen 10 menit, baru mengisi rubrik-rubrik ini waktu kita sudah bisa sampaikan materinya bagaimana. Tentunya begini Bu Indah, apakah bisa nanti tanpa kertas ini yang sudah diformat entah di laptop, guru pakai laptop nggak pakai kertas lagi, langsung menilai. Kemudian kalau di print bisa jadi guru nggak perlu lagi minta lampiran-lampiran atau format-format seperti ini, semua sudah ada di laptop persiswa kan gitu Bu Indah. Jadi kerjanya lebih cepat, bawa laptop buka, misalnya asesmen ini formatif, kemudian apa semua langsung bisa kita nilai Bu Indah. Jadi semua data siswa ada di laptop sebenarnya. Tapi kalau masalah ini mana mengumpulkan kertas, jadi guru kayaknya keberatan format. Dan waktu untuk mengerjakan ini, sedangkan materi ada yang kita hanya 40 menit, 80 menit, kadang nggak cukup. Sama kepala sekolah untuk pertanyaan dan tanggapannya. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Bu Hasnalida terkait dengan asesmen presentasi tadi Bapak Ibu. Diskusi kelompok.
Jadi kan tadi pertanyaan buatnya, jadi setiap kelompok dan setiap kelas nih kita buat ininya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya iya, ya kan? Iya. Jadi di sini pastinya kan kita belum tahu di awal itu si Ana sekelompok sama siapa gitu kan? Ya kan Bapak Ibu kan? Kadang kan di situ kita bagi kelompok, di situ juga ada mainnya, ya kan? Jadi kita malah sempat nge-print ini dulu gitu kan. Jadi bolehlah kita cetak nanti formatnya kosong gitu kan. Sesuai aja, biasanya satu kelompok itu 6 orang gitu kan. Jadi ada 6 kelompok, berarti nanti di sini ada tabelnya 6 di bawah. Jadi semua kertasnya aja lah. Contoh satu kertas itu muat 3 kelompok atau 4 kelompok. Jadi berarti kita bawa 2 kertas karena akan ada 6 kelompok. Tapi formatnya aja kosong, nanti namanya tulis sendiri, tulis tangan. Nah ya kan Bapak Ibu. Jadi nanti formatnya kasih ke TU, rubrik presentasi, karena ini memang rubriknya ini umum ya. Semua mapel kayaknya akan menilai hal yang sama. Jadi nanti akan digandakan sebanyak mungkin, dan satu kertas itu mungkin ada terdiri 4 atau 6 kelompok. Jadi satu guru 2 kertas, ya kalikan aja lah ya kan, berapa guru dan berapa kelas. Ya, jadi nanti mungkin akan numpuk tuh banyak gandaan untuk rubrik ini. Kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah bilang nanti akan diadakan fotokopi ya Pak. Berarti fotokopi nanti aman lah ya kan untuk sarananya. Karena kalau kita mengharapkan fotokopi dari printer, nanti printernya cepat rusak. Karena itu mungkin printer hanya maksimal 20 atau 50 ya. Kalau ini kan mungkin kali berapa guru udah mungkin udah ribuan. Jadi itu aja ya Bu Hasna ya. Jadi mungkin nanti akan dikasih formatnya ke TU. Tadi terkait dengan lembar observasi yang ini, gimana caranya kita buat formatnya masuk kelas, bawa laptop, isi ke laptop, nggak usah ngeprint, dan karena nanti habis waktunya untuk isinya aja. Kalau dituruti memang iya Pak, habis waktunya. Kan tadi juga udah saya sampaikan, kan kita hafal anaknya itu yang mana ya kan? Yang rata-rata, oh yang rata-rata lah, dia yang diem aja kan kita rata-rata. Yang lasa kali, ya kita ingat. Yang pintar hari itu, dia kita mana kita ingat. Ya ini kita bawa, tetapi kan nggak mungkin lah tadi kan ngajar. Sampai masih bisa waktu. Oh ini hasil pas aku masuk lembar observasi pas pertemuan kesekian gitu. Jadi untuk ininya ngisi nilainya pandai-pandai gurunya. Pandai-pandai gurunya. Mau tiap kelas tiap saat masuk ya udah gaskan lah gitu, pandai-pandai gurunya lah untuk mengisi ini. Cuma tetap nanti ini akan kita ubah tabelnya setelah nomor nama siswa. Jadi nama siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 baru digandakan sebanyak-banyaknya. Jadi kita mungkin di TU nanti akan ada bank asesmen. Nanti laporan. Mengambil asesmen apa Bu? Formatif. Yang mana yang ini? Kelas berapa ini? Udah kasih tanda tangan. Mau kita lihat dulu ya, bebas lah. Pandai-pandai gurunya, balik lagi. Oke? Terima kasih Bu Indah. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Madi tadi Pak, kalau kita pembelajaran yang model zaman dulu yang kayak ceramah itu mungkin nggak sempat kita ngajar. Cuman kan di Kurikulum Merdeka pembelajaran kan anak-anak yang aktif Pak. Anak-anak yang aktif berkelompok, orang tuh cari sendiri permasalahannya, kita buat, orang tuh cari sendiri solusinya, jawabannya cari sendiri. Jadi kita tinggal jalan-jalan loh memantau orang itu sambil mengisi lembar observasi. Orang itu yang lebih aktif nanti. Kita enggak, kita santai aja kalau di Kurikulum Merdeka ini. Cuma kita ribetnya mengisi asesmen ini aja. Tetap belajar bisa berlangsung kalau dia betul-betul pembelajaran Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan, bukan model ceramah. Kalau ceramah betul-betul nggak berlangsung Pak. Mungkin asesmen aja kita kerjakan nggak nerangkan. Itu satu. Yang kedua Bu Indah, mengenai masalah ini asesmen formatif ini, Bu Indah tadi belum jelaskan kalau kita suruh mengerjakan LK sama anak siswa murid itu masuk ke penilaian apa dan latihan
Terima kasih untuk Bu Ayu atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena tadi memang itu kira dari butuh dalam pertanyaan Pak Mandi, bahwasanya memang gurunya harus student center ya, bukan teacher center. Jadi murid yang aktif daripada guru. Makasih Bu untuk tambahannya. Kemudian untuk LKPD ya Bu, itu masuk ke formatif atau ke sumatif. Nah itu LKPD, kalau dia ada rubriknya, LKPD tergantung dia apanya Bu, ngapain gitu. Tergantung ngapain, kalau misal LKPD-nya ya yang dikerjakan itu saklek gitu, misalnya nilainya itu memang mutlak gitu kan. Iya, memang pengetahuan ya, maksudnya ke sumatif gitu. Tapi kalau misal nilainya individu satu yang lain berbeda, ya maksudnya ke formatif gitu Bu. Terus dari referensi belajarnya gimana kan? Kemudian saya dapat untuk yang contohnya gini dia Bu Bayu, dia per TP dia. Tujuan pembelajaran mata pelajaran IPS fase D, ini saya contohkan kemarin kan. Peserta didik menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Terus bukti tujuan pembelajarannya ada berapa? Tergantung gurunya juga ini. Buktinya ada berapa? Contoh buktinya ada 2. Terus hasilnya gimana? Ini ada Bu rubriknya. Ini saya jelaskannya Pun belum paham kali. Cuman dia intinya dia per TP dia Bu. Berapa TP kita satu semester ini? Maret 2023, Februari kemarin pemahaman pembelajaran diferensiasi, Maret memahami asesmen di kurikulum Merdeka. Jadi tadi Bapak bilang beruntung ya Pak punya saya di sini. Jadi sebenarnya Pak waktu saya datang ke sini, ya kan Pak, kalau kepala sekolah saya ada nggak Pak ngomong sama Bapak? Pokoknya Bapak itu bilang ke orang tua saya, bisa nggak Zinda dipindahkan? Enak kali kepala sekolahnya itu. Saya membina, Bapak itu yang menikmati hasilnya. Jadi dia bilang nggak bisa, kayak gitu kan, karena P3K. Jadi di sana juga kehilangan Bapak Ibu, gitu kan. Jadi saya waktu datang kemarin juga sebenarnya waktu itu kan masih CGP kan Pak, disuruh bergerak. Cuma kan saya dulu namanya guru baru Pak, jadi mau bergerak itu takut melangkahi. Takut melangkahi dulu itu lagi sibuk-sibuk. Ya udahlah ngikuti arus dulu, perkenalan dulu, nengok karakternya dulu. Baru pas di tahun, memang jujur di akhir tahun kemarin itu memang saya sebenarnya khawatir Pak. Nanti tahun Januari itu nanti saya lulus jadi guru penggerak. Kalau kayak kemarin aja, mana guru penggeraknya gitu kan Bapak Ibu kan. Sementara guru penggerak itu slogannya sebagai pemimpin pembelajaran. Awal aja masih di bawah orang gitu kan, mana mungkin awal jadi pemimpin pembelajaran. Cuman syukurnya 2 dari tim komite keluar gitu kan Pak. Jadi Bapak rekrut saya jadi tim komite. Nah jadi sebenarnya saya memang dibilang suka, ya memang suka di sini karena saya memang suka belajar ya Pak, suka belajar dan karena menurut saya kalau saya dari dulu nggak belajar, mungkin saya nggak ke sini Pak. Mungkin dari dulu saya tetap honor terus di SMP 2 Kamu Rakyat kan maju-maju. Karena itu saya bergerak, makanya saya bisa nyampe kemari gitu dan bisa berdiri di sini berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi jodoh kayaknya Pak, saya guru penggerak bertemu dengan ya, jadi itu ya Pak, saya juga bersyukur Pak, karena kalaupun saya guru penggerak tapi sekolahnya nggak sekolah penggerak, mungkin saya juga nggak bisa bergerak ya Bapak Ibu, karena ini ada tuntutan. Kebetulan saya GP-nya, jadi ya udah nyambung aja gitu. Ada tuntutan ini ayo kita kerjakan, yang penting Bapak Ibu gurunya mau. Dan serunya ternyata Bapak Ibu gurunya mau semua gitu. Jadi teman-teman buat SMP 2 Kota Pinang. Jadi melihat alhamdulillah. Nah sampai sini di apa namanya
didukung sama semua guru-guru, mau apa aja dikasih. Ya kalau saya memang kerja memang harus gitu ya Bapak Ibu, kerja nggak boleh hitung-hitungan, karena baik gurunya kita, pintar bodohnya kita itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi berasal dari dalam diri. Jadi ayo kita Bapak Ibu semuanya sama-sama bergerak. Setelah ini nanti ini tagihan berikutnya adalah Bu Jenti bahasa Inggris, karena akan membuat video lagi, tetapi harus lengkap asesmennya. Kalau video kemarin kan nggak lengkap, nggak ada asesmen kan Bu. Jadi nanti harus lengkap asesmennya. Dan untuk guru mapel lain mungkin bisa kita praktekkan usai Lebaran ya. Jadi itu disuruhkan aja. Yang penting kita ngajar lagi, diferensiasi, asesmen lengkap, produknya lengkap. Nah, kita upload. Makanya sekolah SMP 2 Kota Pinang di mata Ibu fasilitator sekarang udah terbaik gitu ya. Oke? Terus tepuk tangan buat kita semua. Hidup Jirin. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu narasumber, Ibu Anda yang cantik dan cerdas. Ya, kita refleksi sebentar Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan sama Bu Indah bahwa asesmen tadi ada 3. Ya, 1 asesmen apa Bapak Ibu? Diagnostik. Yang kedua formatif. Yang ketiga sumatif. Di diagnostik tadi ada 2, ada kognitif, ada non kognitif. Yang kognitif tadi apa Bapak Ibu? Kognitif kamu tahu. Doa oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Ahmad. Kita masing-masing, semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat, berguna, bisa kita terapkan dalam kehidupan dunia belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar sekolah kita ini. Sehingga baiklah, tentunya saya akan membacakan doa dalam beragama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nikma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubahlina biha asal hayati min khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, pada hari ini kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Pinang, ya Allah yang Maha Rahman, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran. Hindarkan kami dari segala penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana, bala dan wabah. Ya Allah, berilah kami kesehatan, kekuatan iman, bimbinglah kami. Hindarkan kami dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami jalan kebenaran, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya Allah, kami manusia yang lemah, kami manusia yang sedikit memiliki ilmu. Tambahlah ilmu pengetahuan kami, tambahlah kemampuan kami, sehingga kami mampu memberikan pelajaran kepada anak didik kami, sehingga anak didik kami nantinya menjadi harapan bangsa, yaitu anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayai minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina